Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Kita juga selalu sukacita. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Baiklah, pada hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Manusia Lama versus Manusia Baru. Mari kita baca Efesus 4 ayat 20-24. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara-saudara, sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, kita harus sadar hidup kita sekarang ini adalah hidup yang penuh dengan pengharapan, karena Tuhan menjanjikan kemenangan dalam dunia ini dan sorga dalam kehidupan kita kelak. Kontras sekali dengan ciri-ciri orang yang tidak mengenal Allah yang digambarkan oleh Paulus dalam ayat-ayat sebelumnya. Saudara, orang yang tidak kenal Allah itu pikirannya sia-sia. Semua yang buruk, yang tidak berkenan kepada Tuhan, untuk kemewahan manusia, itu kadang-kadang ada dalam pikiran kita. Bagaimana kita bisa membalas kejahatan dengan yang lebih jahat. Perasaan kita tumpul, kita nggak peduli sama Tuhan, nggak peduli sama perkara rohani. Perkara rohani tidak menggerakkan hati kita. Kita sangat senang dengan perbuatan duniawi. Perbuatan jahat kita juga lakukan, penuh dengan hawa nafsu, keserakahan, melakukan berbagai macam kecemaran. Tapi Alkitab bilang orang yang lahir baru tidaklah demikian. Makanya ayat tadi dimulai dengan perkataan tetapi kamu tidaklah demikian. Artinya ada perbedaan yang mencolok antara orang yang lahir baru dan tidak lahir baru. Kalau orang dunia nipu, orang Kristen nipu, apa bedanya? Kalau orang dunia utang nggak mau bayar, orang Kristen utang nggak mau bayar, apa bedanya? Mesti beda dong, saudara, ya. Orang bule sama Indonesia juga ada bedanya. Kalau masuk restoran disodorin menu, yang bule lihat yang kiri, makanan apa yang dijual, capcay, puyung hai, barongsai. Orang Indonesia lihat yang kanan, mana yang paling murah, itu yang dipesan, saudara. Orang bule kalau naik taksi, yang dia lihat pemandangan di luar. Orang Indo kalau naik taksi yang dilihat apa? Argometer. Lo kau tahu, pengalaman pribadi rupanya. Nah begitu juga hidup kita, kan mesti beda, before and after. Dulu sebelum percaya Yesus, hidupnya begini, negatif. Tapi setelah percaya Yesus, hidupnya berubah jadi positif. Kalau sami mawon, sama aja, ya apa bedanya kita dengan orang yang tidak mengenal Tuhan? Nah, Alkitab berkata, kamu tidak demikian karena kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang Dia, kamu telah menerima pengajaran di dalam Dia. Makanya perjumpaan dengan Kristus itu merubah hidup kita menjadi baru. Kita mendengar Injil, kita terima Yesus dalam hidup kita, kita mulai bertumbuh dalam pengajaran. Kan orang yang mendengar firman itu bagaikan berdiri di depan cermin melihat, aduh iya ini salah ya, saya tidak baik ya. Ada orang setelah terima pengajaran firman berkata, aduh mam, selama ini kita salah lo didik anak kita. Aduh, kenapa nggak dari dulu ya kita tahu. Ayo kita merubah cara pendidikan kita agar anak-anak kita juga makin mengasihi kita, makin rukun, makin harmonis, nggak ribut terus seperti sekarang. Dan akhirnya mereka juga mencintai dan melayani Tuhan. Tuh saudara, kalau kita belajar mengenal Kristus dan firman-Nya, kita berubah. Makanya ayat 22 berkata, tinggalkanlah manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Tetapi kenakanlah manusia baru. Apa sih manusia lama? Manusia lama artinya sifat manusia sebelum lahir baru, sebelum bertobat, sebelum percaya Yesus, yang hidup di dalam dosa, kenajisan. Kelihatannya sih depannya baik, tapi pikirannya, hatinya kotor, cemar. Bahkan jauh daripada keinginan Tuhan. Sebab apa yang kita pikir baik pun belum tentu berkenan kepada Tuhan. Lalu kita dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Saudara tahu, ketika kita percaya Yesus, roh kita dilahir barukan oleh kuasa Roh Kudus.
Ada benih ilahi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita melawan sifat duniawi yang kita miliki sejak manusia jatuh dalam dosa, dan kita ini mengalami dosa warisan dari Adam dan Hawa. Dan kemudian setelah Roh Kudus memperbarui roh kita, pikiran kita juga harus dibaharui. Dengan apa? Dengan firman, saudara sekalian. Nah, ini adalah satu proses pada waktu kita baca firman. Oh iya ya, kita harus menerapkannya. Jangan kamu kalah terhadap kejahatan, tapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Misalnya firman berkata demikian. Pikiran kita nangkep, oh iya ya, saya dimaki orang, saya maki lebih keras. Dia fitnah saya marah-marahin dia. Pokoknya aku nggak mau kalah lah. Tapi sekarang aku ngerti, oh aku harus balas yang jahat dengan yang baik. Jadi kalau ada orang jelek-jelekin saudara, datangin rumahnya, ketok pintunya. Kamu ya suka jelek-jelekin saya? Iya, kenapa? Nih saya kasih kue ya buat kamu, selamat menikmati. Kan orangnya bingung, loh saya pikir mau dimaki-maki. Belajar membalas kejahatan dengan kebaikan. Nah, pikiran kita diubah. Kalau pikiran berkata, kamu jelek, kamu gak berharga, kamu sial, Tuhan tidak sayang sama kamu. Baca firman. Kamulah anakku yang kukasihi. Engkau berharga di mataku, engkau mulia, aku mengasihi engkau. Aku punya rancangan masa depan yang indah bagimu. Oh, pikiran Kristus. Pikiran dari firman yang kita harus terapkan dalam hidup. Aduh, saya jatuh terus dalam dosa. Alkitab berkata, jadi siapa yang dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Oh iya ya, saya ini bukan pendosa lagi. Saya adalah orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Saya orang kudus, saya orang benar. Walaupun kadang-kadang kita masih jatuh dalam dosa, tapi status kita bukan lagi orang berdosa. Kita adalah orang yang sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Makanya kenakan manusia baru yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Saya pernah kasih contoh begini. Di dalam diri kita seperti ada dua burung, merpati putih sama gagak hitam, selalu bertempur. Siapa yang menang? Jawabannya yang dikasih makan paling banyak. Kalau gagak hitam dikasih terus makanan, pembicaraan porno, gambar-gambar tidak senonoh, pergaulan yang buruk, yang menanglah manusia lama, nafsu. Tapi kalau manusia baru kita isi dengan apa? Doa, pujian, penyembahan, pembacaan firman, pelayanan. Menanglah manusia baru ini. Saudara, yang penting kita ketemu Yesus, berubah makin lama makin serupa seperti Kristus. Saya pernah dengar kesaksian seorang mahasiswa dari Indonesia belajar di San Francisco. Lalu tinggal di sebuah apartemen kecil sendiri ya. Bebas. Dia bukan cuma merokok, dia juga ini saudara, kemudian lama-lama terikat dengan obat bius, bahkan dengan ganja. Minum-minum mabuk sudah biasa bagi dia. Tapi setelah sekian waktu, ada teman-teman mahasiswa ngajak dia ke persekutuan Kristen Indonesia. Nggak mau dia, saudara sekalian, tiap malam suka ngeganja, ngapain dia datang ke persekutuan seperti itu. Tapi karena terus diajak sama temennya, lama-lama sungkan juga, ya ikutlah dia, saudara. Ikuti persekutuan itu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Hatinya dijamah oleh Tuhan. Dia sadar bahwa dia membutuhkan Yesus. Dia akhirnya berkata, Tuhan ampuni segala dosa saya mau jadi orang Kristen, saya mau terima Yesus. Bagus kan? Nah, tapi kebiasaan itu kalau malam-malam itu ngegele itu saudara, ngeganja itu nggak hilang. Sampai satu kali waktu dia sudah malam, dia rapikan mejanya untuk mulai membuat ganja itu untuk dia nikmati. Tiba-tiba seperti ada suara dalam pemikirannya. Kamu kan sudah ikut persekutuan doa Kristen. Kamu kok nggak taat sama firman? Firman berkata, tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Kenapa kamu kotori? Lalu seperti ada percakapan di pikirannya. Kalau rumah kamu tiap hari dilempari sampah sama tetangga, marah nggak kamu? Ya marah. Masa kurang ajar orang lempari
rumah saya dengan sampah. Lalu seperti suara itu bilang, tubuhmu adalah rumahku. Aku marah sama kamu. Tiba-tiba dia kaget, saudara. Seperti tempelakan teguran Tuhan, teguran Roh Kudus dalam dirinya. Dia bilang, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Malam itu dia bilang, dia buang semua rokok, semua ganja, minuman keras, semua, saudara. Dia bersihkan. Dan sejak itu dia taat sama Tuhan. Akhirnya dia melayani Tuhan. Sekarang jadi pendeta loh, saudara. Dan dia bilang, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam proses manusia lama, manusia baru, ini ada pergumulan antara gelap dan terang. Tapi kita kalau selalu hidup dalam doa, pujian, penyembahan, melayani, hidup jujur di hadapan Tuhan, minta selalu pikiran kita dibersihkan oleh darah Yesus. Dan kita punya teman seiman yang bisa saling menguatkan. Aduh, saya lagi tergoda ini oleh nafsu, tolong ya doain saya. Kita terbuka sama teman doain, jangan kalah, kamu mesti menang. Akhirnya manusia lama dikalahkan oleh manusia baru. Siapa di antara saudara yang dengan jujur berkata, saya masih dalam pergumulan antara manusia lama, manusia baru? Itu akan terjadi seumur hidup kita. Tapi kalau kita memberi makan lebih banyak kepada sifat manusia roh, manusia baru, lama-lama godaan itu makin berkurang, melemah. Ada godaannya, tapi makin melemah. Dan kita bisa mengalahkan keinginan hawa nafsu. Siapa di antara kita yang mau berkata, Tuhan, Roh Kudus kuatkan saya, supaya saya meninggalkan sifat-sifat buruk saya, ikatan-ikatan lama, dan saya hidup berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena di dalam Kristus kami sudah menjadi manusia baru. Kami bukan pendosa lagi. Kami orang kudus, kami orang suci. Walaupun kadang-kadang kami masih bisa jatuh ke dalam dosa. Tapi kami mau hidup lebih benar, lebih berkenan. Jagai kami, biar kami taat kepada pimpinan penyertaan Tuhan. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang yang berkenan kepadamu. Anak-anakmu yang punya beban, pergumulan, masalah apapun, Tuhan berikan pertolongan. Tapi biarlah kami sadar, yang paling utama, manusia rohaniah kami makin dewasa dan makin serupa seperti Kristus. Berkat atas kami, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.